Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam lintasan sejarah. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, ada Arsal Amin Partang, Elis Resaldi, Nurniati, dan saya sendiri Rasmi Amnur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materinya. Nah, lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia. Eksistensi korupsi di Indonesia bertalian dengan sistem dan kultur yang tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini terutama tampak pada konteks sistem pemerintahan. Bagian A, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Nah, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2003. KPK ini dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisiensi dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK hadir sebagai solusi atas permasalahan korupsi selama ini. KPK hadir bak air di tengah gurun padang pasir yang tandus. KPK adalah lembaga negara yang independen yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bagian B, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Nah, YLBHI mulanya bernama Lembaga Bantuan Hukum LBH. Ditingkatkan statusnya menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Pada awalnya, lembaga ini didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin, korban penggusuran, atau korban PHK. Materi selanjutnya itu C. Indonesia Corruption Watch atau ICW. ICW adalah lembaga nirlaba yang berdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. D yaitu Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTTI. Transparansi Nasional Indonesia atau TTI. Dengan adanya lembaga yang dijelaskan sebelumnya, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya bersama untuk melawan dan menghentikan korupsi. Adapun lembaga-lembaga yang telah dijelaskan mungkin sudah tidak beroperasi lagi, kecuali yang lebih sering kita dengar dan kita lihat di berita, yaitu KPK. Materi selanjutnya itu pemberantasan korupsi di Indonesia dalam lintas sejarah. Yang pertama, pemberantasan korupsi masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, dalam pemberantasan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, korupsi masih merajalela. Korupsi mengatasnamakan revolusi memaksa Presiden Soekarno pada saat itu untuk membentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Setidaknya tercatat 3 kali pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi ini di masa Orde Lama, yaitu Panitia Holding Aparatur Negara atau PARAN yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dengan dibantu oleh Prof. Muhammad Yamin dan Reslan Abdul Ghani dan Operasi Budi yang dicanangkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963 yang kembali dikuasai oleh Abdul Haris Nasution dengan dibantu oleh Waryono Prodjodikoro yang kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retailing Aparat Revolusi atau Kontrar. PARAN yang diketuai oleh Abdul Haris Nasution
tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena rata-rata pejabat yang diperiksa bersembunyi di balik perlindungan presiden sampai akhirnya peran diserahkan kembali kepada pemerintah pada masa kabinet Juanda karena dianggap tidak efektif. Peran kemudian diganti dengan operasi Budi yang memiliki tugas yang lebih berat, yaitu bertujuan menyelesaikan dengan sidang pengadilan. Sasarannya adalah lembaga-lembaga dan perusahaan negara dalam kurun waktu 3 bulan. Keuangan negara yang dapat diselamatkan iuran. Selanjutnya, pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru. Berangkat dari buruknya kinerja pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru mengklaim diri sebagai orde pengoreksi bertekad melakukan perubahan-perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara mendasar, termasuk melaksanakan pemberantasan korupsi. Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru membentuk tim pemberantasan korupsi berdasarkan Kepres nomor 228 tahun 1967. 1 tahun setelah dibentuk Komisi 4, pemerintah bersama DPR berhasil menetapkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 1 tahun setelah dibentuk Komisi 4, pemerintah bersama DPR berhasil menetapkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana undang-undang tersebut mengatur usaha seorang pihak maupun lembaga yang memperkaya diri dengan merugikan masyarakat mayoritas dan merugikan negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. C. Pemberantasan korupsi pada masa reformasi. Pada era reformasi, semangat yang menggebu-gebu sebagai wujud era baru, kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi memaksa pemimpin negara pada saat itu untuk segera bertindak agar dinilai berpihak pada masyarakat. Pada masa ini lahirlah Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dinanti-nanti oleh masyarakat luas dan menjadi tumpuan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan sebagai negara madani yang bebas korupsi, dan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, KPK mulai menjalankan fungsinya walaupun belum lengkap perangkat hukumnya. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih, di samping keberadaan KPK dibentuklah Tipikor di bawah Jaksa Agung dengan tujuan menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang belum ditangani oleh kejaksaan dan perkara-perkara lainnya yang merupakan hasil penyidikan kejaksaan, dan hal tersebut berlangsung hingga sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menyaksikan. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.